Raksasa teknologi ini nyaris jadi fosil karena terlalu sombong dengan kejayaan masa lalu. Saat dunia mulai berpaling ke ponsel pintar, mereka justru sibuk memoles produk lama yang mulai berdebu. Ini bukan sekedar cerita bisnis, tapi drama tentang bagaimana sebuah ego raksasa harus hancur sebelum akhirnya bangkit memimpin dunia lagi. Dahulu kala, kalau bicara komputer ya pasti ingatnya logo bendera 4 warna itu. Microsoft adalah penguasa mutlak, raja di setiap meja kantor dan meja belajar kita. Mereka merasa di atas angin karena semua orang butuh Windows. Saking dominannya, mereka lupa kalau dunia itu bulat dan terus berputar, bukan datar seperti layar monitor tabung zaman dulu. Keuntungan yang masuk ke kantong mereka saking banyaknya mungkin bisa buat beli pulau pribadi setiap minggu. Tapi disinilah jebakannya. Ketika kita merasa sudah paling hebat, telinga kita biasanya jadi agak budek terhadap suara perubahan. Mereka asik sendiri mengoptimalkan apa yang sudah ada. Tanpa sadar, ada anak muda di garasi lain yang sedang merancang masa depan tanpa PC. Lucunya, saking cintanya sama produk sendiri, mereka sempat memandang remeh tren internet dan perangkat bergerak. Mereka merasa, mana mungkin orang kerja pakai HP kecil begitu. Nah, di titik inilah rasa nyaman berubah jadi racun. Ibarat naik kapal pesiar mewah, mereka nggak sadar kalau di depan ada gunung es yang siap menyundul lambung kapal. Steve Ballmer, CEO saat itu bahkan sempat tertawa melihat kemunculan kompetitor yang nggak punya keyboard fisik. Tertawa itu sehat sih, tapi kalau menertawakan inovasi yang bakal mengubah dunia, itu namanya tertawa sebelum menangis. Mereka menganggap remeh lawan karena merasa punya tembok pertahanan yang nggak mungkin ditembus, padahal temboknya mulai retak dimakan rayap digital. Strategi mereka saat itu cuma satu, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah bagi kompetitor? Mereka menutup diri dan sangat protektif. Budaya internalnya pun jadi kompetitif secara negatif. Antar departemen malah seperti perang saudara. Bukannya kerjasama buat lawan musuh dari luar, malah sibuk sikut-sikutan di dalam kantor sendiri demi dapat bonus paling besar. Jadi teman-teman bisa lihat, Microsoft saat itu sedang berada di puncak, tapi kakinya sudah terpeleset kulit pisang. Mereka punya segalanya, uang, talenta, dan pasar. Tapi mereka kehilangan satu hal yang paling krusial, yaitu visi tentang kemana arah angin perubahan akan berembus. Mereka terlalu sibuk memandangi spion, sampai lupa melihat jalan di depan yang sudah berubah jadi jurang. Tiba-tiba saja, dunia berubah jadi tempat yang asing bagi Microsoft. Orang-orang mulai malas bawa laptop berat dan lebih memilih tablet atau ponsel pintar yang bisa masuk kantong. Microsoft mencoba mengejar dengan Windows Phone, tapi ibarat orang ketinggalan kereta yang sudah sampai stasiun berikutnya, usaha mereka terasa sangat terengah-engah dan sudah terlambat jauh. Produk-produk mereka jadi bahan lelucon di internet. Browser legendaris mereka pun cuma dipakai buat satu hal, mengunduh browser milik pesaing. Rasanya sakit sekali ya, sudah kerja keras buat aplikasi, fungsinya cuma jadi jembatan buat pakai produk orang lain. Di momen ini, nilai saham mereka jalan di tempat selama 1 dekade, seperti terjebak macet di jalur puncak saat libur panjang. Kegagalan demi kegagalan ini bukan karena karyawannya kurang pintar loh, mereka pinter-pinter banget, mungkin IQ-nya pada jebol plafon. Masalahnya ada pada mentalitas Windows-sentris. Mereka merasa semua hal di dunia ini harus berputar di sekitar Windows. Padahal konsumen cuma mau sesuatu yang simple, cepat, dan bisa dipakai di mana saja tanpa harus pusing sama sistem operasi. Suasana di dalam perusahaan juga semakin suram. Inovasi mati karena birokrasi yang berbelit-belit. Kalau mau bikin ide baru, harus lewat rapat 7 turunan dulu. Bayangkan saja, energi yang seharusnya dipakai buat berkreasi, habis cuma buat bikin presentasi PowerPoint demi menyenangkan atasan. Kreativitas mereka jadi tumpul karena takut salah dan takut tidak sesuai dengan standar lama. Inilah fase di mana Microsoft hampir menjadi the next Nokia atau the next Kodak. Mereka punya teknologinya, mereka punya sumber dayanya, tapi mereka tidak punya keberanian buat membunuh produk lama demi melahirkan produk baru. Mereka ketakutan kalau produk baru mereka nanti malah bakal memakan pasar Windows yang selama ini jadi mesin uang utama.
Padahal, kalau kita nggak berani memakan bisnis kita sendiri, ya jangan marah kalau nanti orang lain yang bakal menyantapnya sampai habis. Microsoft saat itu benar-benar di titik nadir secara ideologi. Mereka butuh lebih dari sekedar update software. Mereka butuh update otak besar-besaran dari level paling atas sampai ke paling bawah. Lalu muncullah Satya Nadella di tahun 2014. Beliau bukan orang luar yang datang bawa pedang, tapi orang lama yang paham betul di mana letak boroknya. Hal pertama yang beliau lakukan bukan ganti logo atau pecat orang, tapi mengubah budaya. Beliau membawa konsep growth mindset. Artinya, jangan sok tahu, tapi jadilah orang yang mau belajar segala hal. Slogan Windows First dibuang jauh-jauh ke tempat sampah sejarah. Nadella bilang, kita harus ada dimanapun pelanggan kita berada. Kalau pelanggan pakai iPhone, ya Microsoft harus ada di iPhone. Kalau mereka pakai Linux, ya kita harus kerja sama Linux. Ini langkah yang sangat radikal, karena dulu Microsoft menganggap Linux itu seperti penyakit kanker yang harus dijauhi. Perubahan ini awalnya bikin banyak orang kaget, bahkan mungkin ada yang sampai tersedak kopi. Bayangkan, Microsoft mulai merilis aplikasi buat pesaing bebuyutannya. Ini seperti fans garis keras klub bola yang tiba-tiba pakai jersey rivalnya. Tapi itulah kuncinya. Kerendahan hati. Mereka berhenti merasa sebagai pusat semesta dan mulai memposisikan diri sebagai pelayan kebutuhan pengguna. Fokus perusahaan dialihkan total ke cloud computing dan kecerdasan buatan. Mereka sadar kalau masa depan bukan lagi soal jualan kepingan CD di toko, tapi soal layanan yang bisa diakses kapan saja lewat awan. Azure, layanan cloud mereka mulai dibangun dengan sangat serius. Mereka nggak lagi jualan produk, tapi jualan solusi dan kemudahan buat para pengembang aplikasi di seluruh dunia. Keakraban mulai dibangun kembali dengan komunitas pengembang. Microsoft yang dulu dingin dan eksklusif berubah jadi lebih terbuka dan asik. Mereka mulai mencintai open source. Langkah ini seperti membuka jendela di ruangan yang sudah pengap selama bertahun-tahun. Udara segar masuk, ide-ide baru mulai bermunculan, dan gairah kerja karyawannya kembali menyalanya. Hasilnya? Pelan tapi pasti, persepsi orang mulai berubah. Microsoft bukan lagi perusahaan bapak-bapak yang kaku, tapi mulai terlihat keren lagi. Mereka belajar kalau untuk menang, kita nggak harus menghancurkan lawan, tapi dengan cara memberikan nilai tambah yang lebih besar. Perubahan pola pikir dari tahu segalanya menjadi pelajari segalanya inilah yang menyelamatkan nyawa mereka. Lihat Microsoft sekarang, beda banget kan? Sekarang, mereka justru jadi salah satu pemain utama di bidang AI lewat investasinya di OpenAI. Mereka nggak lagi mengejar tren, tapi mereka yang menciptakan tren. Office yang dulu kaku sekarang sudah jadi Microsoft 365 yang sangat fleksibel dan pintar karena bantuan asisten AI yang bisa bantu kita bikin kerjaan beres lebih cepat. Dulu hampir bangkrut secara ide, sekarang nilai perusahaan mereka tembus ribuan triliun rupiah, bahkan sempat jadi perusahaan paling berharga di dunia mengalahkan sang rival berat. Ini membuktikan kalau perubahan cara berpikir itu efeknya lebih dahsyat daripada sekedar suntikan modal. Uang bisa habis, tapi pola pikir yang benar akan terus menghasilkan inovasi yang gak ada matinya. Mereka juga nggak anti lagi sama perangkat keras yang inovatif. Seri Surface mereka membuktikan kalau Microsoft bisa bikin perangkat yang cantik dan fungsional. Tapi yang paling penting, mereka tetap konsisten dengan prinsip cloud first, mobile first. Mereka tidak lagi memaksa kita pakai Windows, tapi mereka memastikan semua kerjaan kita lancar jaya lewat ekosistem mereka, apapun perangkatnya. Hubungan mereka dengan perusahaan lain juga lebih harmonis. Sekarang kita bisa pakai produk Microsoft di mana saja dengan nyaman. Inilah kedewasaan sebuah brand. Mereka sadar bahwa ekosistem yang terbuka jauh lebih kuat daripada benteng yang tertutup rapat. Keberhasilan mereka sekarang adalah buah dari keberanian mengakui kesalahan di masa lalu dan kemauan untuk berbenah diri. Analisis sederhananya begini, Microsoft berhasil bertransformasi karena mereka berhenti fokus pada apa yang mereka jual dan mulai fokus pada apa yang orang butuhkan. Mereka beralih dari ego menuju empati. Di dunia teknologi yang larinya secepat kilat, kemampuan untuk beradaptasi adalah satu-satunya cara untuk tetap relevan dan tidak berakhir di museum sejarah. Jadi, kalau teman-teman lihat logo Microsoft hari ini, ingatlah kalau di balik kotak-kotak berwarna itu ada cerita tentang perjuangan melawan kesombongan. Mereka adalah bukti nyata bahwa raksasa pun bisa jatuh, tapi raksasa yang mau belajar dari jatuhnya akan bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih hebat. Dan sepertinya, perjalanan mereka baru saja dimulai kembali dengan babak baru yang lebih seru.
Pelajaran berharga buat kita semua nih. Ternyata, kesuksesan hari ini seringkali jadi musuh paling berbahaya buat kesuksesan kita di masa depan. Pelajaran penting buat kita semua nih. Kesuksesan hari ini seringkali jadi musuh terbesar buat kesuksesan masa depan. Kalau sekelas Microsoft saja hampir tumbang karena berhenti belajar dan terlalu nyaman, apalagi kita. Jangan pernah merasa sudah sampai di garis finish, karena dunia ini panggungnya nggak pernah berhenti berubah. Kita harus punya keberanian buat membongkar kebiasaan lama yang sudah nggak relevan dan berani mencoba cara baru yang mungkin awalnya terasa menakutkan atau asing. Microsoft mengajarkan kita bahwa cara kita berpikir adalah sistem operasi yang paling krusial dalam hidup kita. Kalau sistem operasi di kepala kita sudah lemot dan penuh virus kesombongan, ya jangan heran kalau hidup kita bakal sering not responding atau malah blue screen. Yuk, mulai sekarang kita adopsi growth mindset itu. Jangan takut mengakui kalau kita salah, dan jangan malu untuk belajar dari siapapun, bahkan dari pesaing kita sekalipun. Jika Anda merasa pembahasan kali ini memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan Anda. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kanal ini, agar kita bisa terus berdialog dan mengeksplorasi banyak hal seru lainnya di video mendatang. Bagikan juga video ini ke teman-teman Anda, supaya makin banyak orang yang paham betapa dahsyatnya dunia tanpa batas yang kita tinggali sekarang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton sampai selesai. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya, dan tetaplah menjadi penjelajah internet yang inspiratif.